Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rifki Julhak, NIM T2017-1148. Video kali ini saya buat untuk memenuhi tugas mata kuliah micro teaching, yang mana seharusnya ini dikuliahkan secara normal, tapi sekarang karena terdapat pandemi, jadi kita belajar micro teaching di rumah masing-masing. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak hari ini? Baik, Bapak. Ya, apakah semuanya masuk semua? Masuk. Oh baik. Saya takutnya kok bohong ini. Saya absen dulu ya. Iya. Ronaldo, Hadir, Bapak. Messi, Hadir. Rico. Hadir, Bapak. Oh ya, ternyata semuanya masuk. Terima kasih. Takutnya ada yang bohong anak-anak ini. Kejujuran itu utama anak-anak. Ya, langsung saja sebelum pelajaran dimulai kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula rabbi zidni ilma warzuqni fama amin Ya Rabbal alamin. Ya. Ada yang tahu sekarang materinya apa? Tidak. Loh, kok gak belajar ini? Ya. Untuk sekarang itu kita akan mempelajari SKI. Babnya seperti yang sudah saya tulis di Khulafaur Rasyidin. Ada yang tahu Khulafaur Rasyidin artinya apa? Belum, Bapak. Wah, murid-muridnya kok gak ada yang belajar. Gimana? Ya, jadi Khulafaur Rasyidin adalah pemimpin yang arif dan bijaksana. Nah, Khulafaur Rasyidin sendiri ada 4 orang. Khulafaur Rasyidin bukanlah orang yang biasa-biasa saja, merupakan beliau adalah sahabat Nabi. Nah, biasanya kalau kita sholat tarawih pasti nama-namanya selalu disebut dalam sholat tarawih itu. Apakah anak-anak masih belum tahu Khulafaur Rasyidin? Sudah, Bapak. Nah, bagus. Nah, yang perlu diteladani dari sifat Khulafaur Rasyidin adalah bagaimana perjuangan beliau untuk menegakkan agama Islam. Nah, di sini saya akan sedikit mengupas tentang Khulafaur Rasyidin ya anak-anak ya. Nanti bisa langsung bentuk kelompok, langsung habis itu sampai yang semua presentasikan hasilnya. Dimengerti anak-anak? Ngerti. Ya, terima kasih. Jadi khalifah pertama dari Khulafaur Rasyidin itu ada Abu Bakar. Nah, beliau merupakan termasuk orang yang masuk Islam pertama kali. Nah, perlu diketahui Abu Bakar menjabat sebagai khalifah selama kurang lebih 1 tahun, yaitu pada tahun 632 sampai 634 Masehi, atau kalau Hijriahnya 13 sampai 14 Hijriah. Nah, Abu Bakar merupakan orang yang setia kepada Nabi. Sebelum masuk Islam, namanya bukan Abu Bakar. Ada yang tahu namanya siapa? Belum, Bapak. Nah, nama beliau adalah Abu Ka'bah. Setelah beliau masuk Islam, beliau diberi gelar juga oleh Nabi dan juga diganti namanya, yaitu menjadi Abu Bakar. Nah, ada yang tahu gelarnya Abu Bakar? Belum. Wah, kok gak ada yang belajar anak-anak ini? Gimana ini? Ya, jadi salah satu gelar yang paling sering kita dengar atau paling sering kita ucapkan adalah gelar As-Siddiq, yang artinya apa? Jujur. Nah, kenapa beliau dikasih gelar As-Siddiq? Karena apa? Karena pada zaman dahulu ketika orang-orang tidak percaya bahwasanya Nabi Isra Mi'raj melakukan perjalanan yang gampangnya tidak masuk akal. Seharusnya perjalanan yang ditempuh selama berhari-hari cuma ditempuh dalam 1 malam. Jadi pada saat itu kaum kafir Quraisy tidak ada yang percaya terhadap apa yang dikatakan Nabi. Nah, setelah itu Abu Bakar langsung menyela. Saya percaya bahwasanya Rasulullah melakukan perjalanan selama 1 malam.
Nah, sejak saat itu Rasulullah mengasih gelar kepada Abu Bakar As-Siddiq yang artinya jujur. Ya, ada yang ditanyakan terkait Abu Bakar As-Siddiq? Tidak. Ya, kalau begitu saya lanjutkan. Asal mula dari Khulafaur Rasyidin sendiri itu sebenarnya dikarenakan pada saat itu terjadi kebimbangan setelah wafatnya Rasulullah. Nah, pada saat itu seluruh kaum muslim atau kaum muslimin berkumpul dalam satu tempat yang bernama di Sauda Bani Saufa. Nah, di sana itu semuanya berdebat bahwasanya siapa yang akan menggantikan Nabi, siapa yang akan menggantikan Nabi. Tetapi ketika saat itu Abu Bakar tidak ikut. Kenapa? Karena beliau tetap fokus untuk menguburkan atau memberi penghormatan kepada Nabi untuk terakhir kalinya. Saat itulah semuanya orang-orang pada berikut, ayo pilih saya. Ada dari kaum muhajirin, maupun kaum muhajirin, ada yang dari kaum Ansor, menyuruh agar ada pemimpin selanjutnya kaum Ansor. Nah, setelah itu baru terjadi perpecahan di umat Islam. Kemudian terjadilah musyawarah mufakat yang pada saat itu demi tidak ada perang saudara antara umat Islam, mereka membuat kesepakatan bahwasanya siapa yang akan dijadikan untuk menjadi pengganti Nabi. Pada saat itu Abu Bakar merasa tidak mau. Abu Bakar disuruh oleh kedua kaum itu karena apa? Atas dasar bahwasanya beliaulah yang menemani Nabi mulai dari Nabi hijrah, mulai dari Nabi perang, bahkan ketika perang Abu Bakarlah yang memberikan unta. Sebenarnya Abu Bakar merupakan orang yang terkaya pada saat itu karena beliau adalah pekerja yang keras, pedagang yang keras. Nah, ya, jadi apa yang harus kita teladani dari sifat Abu Bakar? Ada yang tahu anak-anak? Belum. Ya, bahwasanya kita harus memiliki sifat jujur seperti Abu Bakar. Karena kejujuran adalah hal yang baik dan kita tidak boleh melupakan itu. Setiap apapun yang kita katakan jujur, pasti suatu saat orang yang mengatakan pun akan jujur, mengatakan kepada kita pun akan jujur. Nah, selanjutnya ada yang tahu khalifah yang kedua siapa? Umar. Nah, bagus. Nah, di sini merupakan sedikit istimewa kalau Umar bin Affan itu. Umar bin Khattab maksudnya apa anak-anak? Salah. Nah, Umar bin Khattab merupakan khalifah kedua dan proses terpilihnya Umar bin Khattab sendiri itu melalui sistem tunjuk dari Abu Bakar. Nah, ketika Umar menjadi, sebenarnya Umar sendiri tidak menyangka. Karena apa? Karena masih banyak yang pantas. Perlu diketahui sebelum Umar masuk Islam, beliau sangatlah ganas orangnya, bisa dibilang sangat jahat, bahkan pernah mau membunuh Nabi. Tapi ketika dia mendengar adiknya mengaji, langsung hatinya tersentuh dan kemudian dia ikut mencoba masuk Islam. Nah, salah satu Umar bin Khattab merupakan pemimpin yang sangat ditakuti. Bukan hanya ditakuti oleh kaum Islam, tapi juga ditakuti oleh kaum Quraisy. Mengapa? Karena sampai beliau diberi julukan singa. Karena apa? Karena saking keganasannya. Nah, perlu diketahui Umar bin Khattab menjabat sebagai khalifah selama kurang lebih 10 tahun, yaitu pada 634 Masehi sampai 644 Masehi. Nah, atau hijriahnya 14 Hijriah sampai 24 Hijriah. Nah, di sini merupakan sangat panjang. 10 tahun itu bukan hal yang mudah bagi Umar. Karena yang namanya pemimpin itu pasti memiliki tekanan-tekanan tersendiri dalam dirinya. Nah, terus apa yang dihasilkan Umar selama 10 tahun tersebut itu yang perlu dipertanyakan. Ada yang tahu anak-anak? Tidak. Nah, banyak capaian-capaian didapat oleh Umar. Salah satunya ada perluasan wilayah. Nah, yang kedua menata administrasi keuangan pemerintah atau Umar membentuk yang namanya Baitul Mal. Ada yang tahu Baitul Mal itu apa? Belum, Bapak.
Baitul Mal itu seperti bank ya anak-anak ya. Seperti sekarang itu bank, ada yang BRI, BNI, BCA dan sebagainya. Nah, yang ketiga penetapan kalender Hijriah. Nah, jadi kalender Hijriah pertama kali itu ada pada zamannya Umar. Tetapi Umar sendiri juga sedikit ada peran yang sangat penting. Itu waktu pembukuan Al-Quran, yang mana Umar mendesak bahwasanya kalau tidak Al-Quran ini dibekukan maka nantinya pasti akan hilang, karena banyak para hufaz Al-Quran yang meninggal pada perang Badar. Nah, jadi perlu diketahui jasa Umar memang sangatlah banyak. Nanti kita harus meniru juga keteladanan Umar. Beliau adalah pemimpin yang berani, tanpa kompromi, dan dia suka berusukan seperti Pak Jokowi. Nah, di situ poin pentingnya. Beliau pernah malam-malam itu ke rumah-rumah rakyatnya dan mencari informasi siapa yang masih kesusahan dan sebagainya. Jadi kalau bisa nanti sampean harus gitu kalau jadi pemimpin, jangan pelit-pelit. Nah, pokok pemimpin itu harus bijaksana seperti Umar bin Khattab. Ketika ada rakyat yang membutuhkan, beliau langsung membawa beras 1 karung dibawa ke sana, karena beliau lihat di rumah salah satu warga itu yang dimasak itu bukan gandum melainkan batu. Nah, jadi kalau sampean semuanya sudah besar, jadilah pemimpin yang seperti itu. Dan semoga kalian semua jadi pemimpin-pemimpin hebat. Amin. Ya, selanjutnya khalifah yang ketiga ada yang tahu? Utsman. Nah, betul sekali, Utsman. Utsman bin Affan. Yang ketiga, Utsman bin Affan. Nah, ada yang tahu Utsman bin Affan itu siapa? Enggak tahu, Bapak. Nah, Utsman bin Affan merupakan khalifah ketiga dan beliau memiliki sifat yang berbeda dari khalifah-khalifah sebelumnya. Beliau memiliki hati yang lembut, sangat lembut. Nah, jadi Utsman bin Affan sendiri itu terpilih melalui musyawarah, yaitu 7 dewan, dan dewan tersebut dibentuk oleh Umar bin Khattab. Nah, sebenarnya banyak juga yang mengatakan bahwa Utsman bin Affan itu boneka bagi keluarganya, tapi itu merupakan hal yang kurang benar. Kalau bisa sampean murid-murid sekalian cari di buku-buku, atau sekarang kan sudah milenial, cari di internet nggak apa-apa, bagaimana fakta yang sebenarnya, atau bisa tanya orang tua sampean atau guru-guru sampean yang lainnya, maksudnya guru dalam arti guru ngaji. Kalau sekolah pasti sama karena bukunya sama. Nah, perlu diketahui Utsman sendiri itu menikahi istri Nabi, maksudnya menikahi anak Nabi. Ada yang tahu namanya yang dinikahi? Belum. Enggak tahu. Waduh, kalau ini enaknya dibuat PR ini, kok bisa nggak tahu ini? Ya, saya kasih tugas 1, besok minggu depan umumkan ya, cari nama istri dari Utsman bin Affan. Nah, Utsman bin Affan sendiri memerintah kurang lebih juga 10 tahun, sama seperti Umar bin Khattab. Nah, pada tahun 644 Masehi sampai 656 Masehi, 12 tahun, maaf, 12 tahun bukan 10 tahun. Atau Hijriahnya 25 sampai 35 Hijriah. Nah, berarti bisa dibayangkan berapa lama beliau menjabat sebagai khalifah. Nah, Umar dan Utsman merupakan dua-duanya juga termasuk orang yang pertama masuk Islam. Nah, pada saat Utsman terpilih, banyak capaian-capaian yang didapat oleh Utsman. Salah satunya kodifikasi mushaf Al-Quran. Kalau pada zamannya Abu Bakar itu Al-Quran cuma dikumpulkan, tidak dibukukan, tidak dimushafkan. Kalau di Utsman dimushafkan. Atau yang pasti kalian pernah mendengar ya namanya Qiraah Sab'ah. Nah, itu merupakan 7 qiraah, dan pada zamannya Utsman itu diganti.
jadi satu, jadi Mushaf Utsmani yang kita kenal sampai sekarang. Nah, yang kedua renovasi Masjid Nabawi. Nah, karena pada waktu itu Utsman melihat masjid ya, kok sudah bangunannya kok sudah begini, takutnya masjidnya tidak kuat sampai lama, jadi Utsman memberanikan untuk merenovasinya. Nah, ini yang terpenting adalah pembentukan angkatan laut. Jadi tidak hanya sekarang angkatan laut bukan hanya pada zaman modern, tapi zaman dahulu juga ada. Meskipun dulu tidak ada kapal mesin, tetapi masih ada angkatan laut. Nah, di sana poin pentingnya bahwasanya kita harus mempelajari apa yang sejarah. Sejarah itu penting. Takutnya ketika kita tidak tahu sejarah, kita akan dibodohi oleh sejarah. Nah, gitu. Nah, selanjutnya luasan wilayah, sama halnya dengan Umar bin Khattab. Pada zaman Utsman bin Affan juga melakukan perluasan wilayah. Nah, ada yang tahu anak-anak mengapa pentingnya perluasan wilayah? Biar Islam makin banyak. Nah, bagus. Ada yang lain? Enggak apa-apa. Oh, ya jadi memang pada zaman dahulu itu masih gencar-gencarnya yang namanya perperangan. Banyak peperangan terjadi demi merebut kekuasaan. Ketika ada kekuasaan yang lemah atau di dalam suatu negara itu tidak memiliki tentara yang kuat, maka otomatis akan dijajah. Nah, parahnya lagi ketika dijajah mereka dibuat budak. Nah, itu yang membuat kita tidak boleh membiarkan Islam terinjak-injak begitu saja. Gitu. Nah, sekarang selanjutnya adalah khalifah keempat. Ada yang tahu? Ali bin Abi Thalib. Nah, Ali bin Abi Thalib itu orang atau khalifah keempat. Nah, Ali bin Abi Thalib sendiri merupakan keluarga, masih kerabat dekat dengan Nabi Muhammad, dan beliau merupakan orang yang cerdas, bahkan beliau merupakan pintu dari. Jadi pada zaman Ali bin Abi Thalib itu sebelum beliau diangkat terjadi banyak pertentangan karena ada sedikit dari Muawiyah bin Abi Sufyan dan keluarganya menuntut bahwasanya harus selesaikan masalah pembunuhan Utsman bin Affan karena sudah lalu beberapa hari masih saja tidak ada yang mengusut, entah itu memang strategi atau apa, yang penting kita harus menadani juga sifat Ali yaitu sebagai orang yang cerdas. Kita sebagai manusia era milenial atau era modern, kita jangan terlalu mengandalkan sesuatu yang bersifat instan. Makanya sesuatu itu butuh prosesnya. Anak-anak kalau mau pintar harus belajar berarti ya. Nah, lanjut. Ali bin Abi Thalib terpilih menjadi khalifah itu juga berdasarkan musyawarah. Dan pada saat itu ada salah satu pihak yaitu pihak Muawiyah bin Abi Sufyan yang tidak terima. Nah, memang sedikit menarik kalau pada zamannya Ali bin Abi Thalib itu pada saat itu Islam memang dalam kondisi yang sedikit mundur. Karena apa? Karena terjadi perang saudara. Nah, sempat terjadi istilah Tafkim. Ada yang tahu istilah Tafkim itu pas perang apa? Gak tahu. Nah, pada istilah Tafkim merupakan perang apa yo? Perang sivil. Nah, itu terjadi antara kubu Muawiyah dan Ali bin Abi Thalib. Yang sangat disayangkan di sana itu terjadi perpecahan yang lebih, ada golongan Khawarij. Nah, itu. Nah, terus pada zaman Ali bin Abi Thalib juga terjadi perang Jamal, yaitu perang antara Ali bin Abi Thalib dengan istrinya Nabi yaitu Siti Aisyah. Nah, tetapi tidak terlepas dari itu, prestasi-prestasi dari Ali bin Abi Thalib juga banyak. Salah satunya adalah mengganti pejabat yang kurang cakap. Nah, karena pendapat Ali sendiri pada zamannya Utsman bin Affan itu terjadi entah itu monopoli atau apa ya anak-anak ya. Pokoknya kita harus husnudzon kepada orang-orang yang bahkan sudah dijamin
masuk surga oleh Nabi. Nah, pada saat itu terjadi banyak kejanggalan terhadap gubernur-gubernur atau pejabat-pejabat negara pada zamannya Utsman, bahwasanya hampir seluruhnya itu berasal dari keluarganya sendiri ya. Selanjutnya membenahi keuangan negara yaitu Baitul Mal. Yang ketiga, memajukan bidang ilmu pendidikan. Misalnya kita tahu sendiri bahwasanya pada saat itu sudah banyak ilmu yang muncul ketika zamannya Ali bin Abi Thalib. Yang terakhir adalah bidang pembangunan. Nah, banyak ada sekolah-sekolah juga pada zaman Ali bin Abi Thalib. Nah, apakah ada yang ditanyakan anak-anak terkait materi Khulafaur Rasyidin? Tidak. Nah, jadi kita sikap apa yang harus kita teladani dari Khulafaur Rasyidin? Ada yang bisa memberikan satu contoh atau jawaban? Jujur. Nah, bagus. Nah, jadi kalau bisa anak-anak harus bisa meneladani sifat-sifat dari Khulafaur Rasyidin. Mereka merupakan pemimpin yang arif dan bijaksana. Yang kalau dicari pada zaman sekarang mungkin masih belum, kecuali menunggu murid-murid sekalian dewasa mungkin akan menjadi pemimpin hebat seperti mereka. Nah, untuk minggu depan jangan lupa kita akan mengerjakan soal ABCD yang sudah ada ya anak-anak ya. Dipersiapkan di rumah, belajar, dan besok sistemnya kita quizzen atau kita main kuis di mana nanti akan dibentuk kelompok 2 orang ya anak-anak, bisa dipahami? Bisa. Nah, terima kasih. Jadi sebelum saya tutup, saya cuma mau mengingatkan kepada anak-anak sekalian ya, bahwasanya sekarang di seluruh negara, di seluruh dunia itu sedang terjadi yang namanya penyakit corona. Anak-anak jangan sampai lupa tetap jaga kebersihan, selalu cuci tangan kalau habis keluar, dan juga pakai masker kalau keluar ya. Jangan sampai tidak memakai masker karena takutnya bisa terinfeksi atau terkena virus corona. Karena kalau tidak kita sendiri kalau tidak berawal dari diri kita sendiri, mau dari mana kita akan mampu menjaga diri kita. Oke, terima kasih banyak. Kurang dan lebihnya Bapak mohon maaf ya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, mari kita sebelum pulang kita berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusrin illa alladziina amanu wa amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Sadaqallahul adzim.